Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 3, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Mr. Mustafa ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kalian keluarkan buku modulnya, LKS-nya. Kita akan belajar mulai dari halaman ketiga ya. Halaman ketiga, Nabi Muhammad SAW panutanku. Kalian lihat di situ bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak atau perilaku manusia, baik perkataan, perbuatan atau hal-hal yang lain, agar menjadi manusia yang bagus, yang terpuji. Nabi Muhammad menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Disebut dengan uswatun hasanah, contoh yang baik. Nabi Muhammad merupakan rasul yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada rasul lagi. Maka Nabi Muhammad di sini membawa agama Islam dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Kita akan belajar sikap terpuji dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sikap percaya diri. Percaya diri itu secara sekilas kita artikan percaya pada kemampuan diri sendiri. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam menyampaikan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dulu ketika berdakwah, Nabi sangat percaya diri dan juga Nabi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kalau semuanya bisa dijalankan, bisa dilalui dan bisa disampaikan. Nabi selalu menjalankan tugas-tugas Rasulnya itu dengan percaya diri dan juga bekali dengan iman dan ketakwaan. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Namun, percaya diri yang berlebihan juga tidak diperbolehkan. Nanti kalau kita terlalu percaya diri, maka condongnya akan kepada sikap sombong ya, merasa bahwa keberhasilan atas usahanya sendiri. Kita berusaha, kalau kita berhasil itu tidak semata-mata karena usaha kita sendiri, tapi itu juga ada peran atau izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang muslim percaya diri yang sekedarnya saja, jangan berlebihan, nanti malah menjadi sombong ya. Karenanya Islam mengajarkan untuk rendah hati dan menganjurkan umatnya untuk tidak berlaku sombong. Jadi kalau kita walaupun pintar, tolong juga rendah hati, walaupun kaya juga rendah hati. Agar apa? Agar apapun yang kita lakukan tidak terkesan atau tidak dalam hati kita merasa sombong, lebih mulia, lebih pintar, lebih kaya dari orang lain. Dan kalau kita sudah sombong, kita akan merendahkan orang lain, dan itu sangat dilarang. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Lawan dari percaya diri adalah rendah diri ya. Beda ya, rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah hati itu artinya kita tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain dan akhirnya merendahkan orang lain. Tapi kalau rendah diri, ini orang yang seperti tidak
seperti dia tidak punya malu. Anak yang rendah diri merasa bahwa dirinya tidak bisa. Jadi dia merasa seperti mau ngapa-ngapain tidak bisa. Dan akhirnya mau mengerjakan sesuatu awalnya sudah aku nggak bisa. Dan dia tidak mau berusaha. Sehingga akan sulit untuk mencapai cita-cita. Sebelum maju sudah mundur. Tidak mau berusaha. Tidak mau belajar. Seperti itu orang yang rendah diri. Nabi Muhammad SAW selalu berdakwah dengan percaya diri sehingga beliau berhasil. Agar kita berhasil maka kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW dengan sikap percaya diri. Beberapa cara agar kita memiliki sikap percaya diri. Bagaimana caranya? Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Kita sudah belajar, kita sudah berdoa, entah nanti nilainya berapapun, itu adalah hasil kita. Dan insya Allah kalau sudah belajar, sudah berdoa, bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Intinya di situ harus bertawakal kepada Allah. Semua hasil, semua yang terjadi di dunia ini, semua pasti tidak lain dan tidak bukan hanya izin dan keputusan Allah. Sembari kita juga berikhtiar dan berdoa. Tidak ragu-ragu. Kita diajarkan untuk yakin terhadap kemampuan diri sendiri dan tidak ragu-ragu dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi kalau kalian yakin, maka kerjakanlah. Kalau hal-hal yang baik, kita harus yakini dan tidak ragu-ragu. Jangan sampai dengan ragu-ragu kita kemudian menjadi malas untuk mengerjakan sesuatu. Jangan ragu-ragu, yakinlah, karena keyakinan itu juga menimbulkan kekuatan. Yang ketiga, tidak malu melakukan kebaikan. Jangan sampai kalian melakukan kebaikan malu ya friends. Sekecil apapun kebaikan itu tetap bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya sebelum mengerjakan suatu kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu. Sehingga tanpa kita sadari waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah yang bertawakal, maka kita harus menjauhi kedua sifat malu dan ragu itu. Jangan keliru menafsirkan sabda Rasulullah yang artinya al-haya'u minal iman. Berperilaku malu merupakan bagian dari iman. Bukan dimaksud di sini malu dalam kebaikan ya, tapi malu terhadap hal-hal yang buruk. Kita tidak boleh merasa malu dalam melakukan kebaikan. Contoh menolong teman yang jatuh, berbagi makanan. Kebaikan yang telah kita kerjakan akan dicontoh dan diikuti oleh teman-teman kita. Sebaliknya kita harus malu jika melakukan hal-hal yang buruk seperti mencuri, berbohong, dan menyontek. Orang-orang yang percaya diri memiliki ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri orang yang percaya diri yang pertama, berkepribadian mantap, yakin terhadap kemampuan diri, bersikap tegas dan optimis, bersikap rendah hati, tidak mudah terpengaruh orang lain, tidak merasa malu, takut, dan ragu. Sikap percaya diri sebaiknya diterapkan dimanapun kita berada. Kita bisa merasakan manfaatnya. Adapun manfaat sikap orang percaya diri, 1. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain karena kita percaya kemampuan kita bisa. Selalu optimis dalam meraih cita-cita. Kalau kita sudah yakin, Allah akan memberikan izinnya, memberikan ridhonya kepada kita sembari kita berusaha. Mampu mengembangkan bakat yang dimiliki. Kalau kita yakin kita punya kemampuan untuk itu, maka tekunilah, maka akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Mudah bergaul dimanapun berada, karena orang percaya diri itu mudah bersosialisasi, mudah mendapat teman dan lain sebagainya. Maka bergaul dimanapun itu akan mudah. Kemudian 5, memiliki banyak teman. Otomatis kalau kita percaya diri, kita akan banyak teman, banyak saudara dan lain sebagainya. Kemudian kita akan langsung lanjut ke yang B, sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib sudah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Kemudian ibunya yang bernama Aminah ini meninggal ketika beliau masih umur 6 tahun. Di usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul
Muthalib sampai umur 8 tahun. Setelah kakeknya meninggal, kemudian Nabi diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib. Pamannya sangat menyayangi Nabi Muhammad karena sifat-sifat baik yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Sikap baik Nabi Muhammad: pekerja keras, mandiri, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, sopan, dan ramah. Seperti apakah sikap mandiri Nabi Muhammad? Seperti apakah sikap mandiri itu? Nah, kata mandiri diartikan dalam keadaan dapat berdiri sendiri. Mandiri juga berarti tidak bergantung pada orang lain. Sikap mandiri telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada usia yang masih muda, Nabi tidak bermalas-malasan. Nabi ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Juga Nabi membantu menggembala kambing milik masyarakat sekitar Mekah. Kita tidak boleh menyusahkan orang-orang di sekitar kita dan bermanja-manja juga kepada orang tua. Apa yang dapat kita lakukan untuk memenuhi kewajiban kita, maka harus kita kerjakan sendiri. Apalagi kalian sudah kelas 3 ya friends. Itu kalian harus perhatikan, kalau umpamanya hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri, kenapa kita harus minta tolong kepada orang lain? Kecuali kita menemukan kesulitan. Kalau kita tidak menemukan kesulitan, kita coba dan kita berusaha untuk tidak menyusahkan orang lain. Itu namanya mandiri. Maka harus kita kerjakan sendiri, itulah yang disebut mandiri. Anak yang mandiri suka membantu orang tua dan dapat mengurus diri sendiri. Kalau udah kelas 3, sebentar lagi nanti kalian naik kelas 4 sudah termasuk kelas tinggi. Jadi ini persiapan, kalian harus berusaha untuk bisa melakukan apa-apa yang berkaitan dengan kewajiban kalian, kebutuhan kalian. Itu yang bisa kalian lakukan, kalian lakukan sendiri ya. Kurangi untuk dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit malas dan lain sebagainya. Sebaliknya anak yang tidak mandiri selalu minta tolong orang lain dan lain untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Jadi jangan mudah minta tolong kalau kalian itu bisa. Jadi kalau kalian bisa, kerjakan, jangan malas dan terus berusaha. Ciri-ciri kemandirian, apa ciri-cirinya? Ada rasa tanggung jawab. Kalau orang yang mandiri itu tanggung jawab, oh ini tugasku, ini harus kukerjakan. Mampu bekerja sendiri secara mandiri, jarang minta tolong pada orang lain. Kalau memang bisa dikerjakan sendiri, ya kerjakan. Jangan menunggu orang lain untuk kita mendapat bantuan. Maka kita berusaha. Kecuali memang benar-benar kita tidak bisa, baru kita minta tolong. Memiliki sikap kreatif. Kalau orang mandiri biasanya kreatif, punya inisiatif. Oh iya, kalau cara ini nggak bisa, aku cara lain biar aku bisa, seperti itu ya. Menghargai waktu. Nah, orang mandiri juga menghargai waktu. Oh ini aku waktunya mandi, oh ini aku waktunya makan. Harus seperti itu, seperti disiplin ya. Beberapa manfaat hidup mandiri. Kalau kita mandiri, manfaatnya apa? 1. Menumbuhkan rasa percaya diri, tidak mudah menyerah, menjadi kreatif, memiliki banyak teman. Nah itu ya. Jadi kalian mulai sekarang coba sedikit demi sedikit praktekkan sikap percaya diri dan sikap mandiri. Karena kita sudah kalian sudah kelas 3, menurut Mister kalian juga sudah sebentar lagi naik ke kelas tinggi, kelas 4, maka kalian mulai sekarang berusaha untuk percaya diri dan mandiri. Nah, tugas kalian pada pagi hari ini, kalian buka halaman 6, penilaian harian ya, kalian kerjakan. Itu yang atasnya dulu ya, ayo pasangkan soal dengan jawaban yang ada di sebelah kanan. Itu dikerjakan dulu. Kemudian penilaian harian sampai halaman ke-10 ya, yang C saja, remedi dan pengayaannya tidak. Seperti itu ya, dikerjakan. Waktunya tidak perlu selesai hari ini, nggak apa-apa, bisa dilanjutkan besok lagi. Batas maksimalnya sampai minggu depan atau pertemuan yang akan datang. Itu saja mungkin yang Mister dapat sampaikan, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.